Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat semua ya. Dan tentunya semangat ya tetap kajian ini? Semangat dong. Semangat dong? Iya, semangat untuk diskusi sore ini ya. Untuk diskusi kali ini ya. Oke. Sudah mulai ternyata. Kita sapa terlebih dahulu ya para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di acara Kiswah Female tentunya. Dan kali ini saya ditemani dengan para adik-adik mahasiswa yang sangat luar biasa, aktivis-aktivis muda yang tentunya mereka tidak gentar dalam berjuang di jalan Islam ya, insya Allah ya. Ya, benar sekali. Kali ini kita akan berdiskusi panjang tentang yang namanya kecantikan atau beauty in syar'i. Beauty in syar'i. Ya. Mungkin ada problem-problem tertentu yang mungkin dihadapi oleh adik-adik atau para mahasiswa terkait masalah penampilan dan lain sebagainya. Bisa diceritakan di sini tentunya. Begini nih, pada waktu zaman Rasulullah itu kan para muslimah, para muslim itu kan menutup aurat, ada yang menggunakan cadar. Apakah yang dimaksud dengan beauty in syar'i termasuk cadar juga? Baik, ya kita akan sedikit membahas lagi-lagi yang lagi booming ya, yang lagi menjadi sebuah kegalauan kita terkait bagaimana sih batasan-batasan dalam menutup aurat ya. Tadi yang ditanyakan oleh salah satu teman kita ini, apakah cadar itu sebuah keharusan tersendiri ya, dan bagaimana. Jadi seperti ini, ketika kita memaknai sebuah pakaian, cadar berhubungan dengan pakaian, yaitu witsur aurat, yaitu menutup aurat. Ada berbagai macam pendapat terkait menutup aurat, akan tetapi yang paling penting yang menjadi landasan kita, bahwasanya perempuan ini auratnya adalah seluruhnya, kalau katanya Imam Syafi'i, kecuali wajah dan telapak tangan. Ada berbagai macam pendapat. Tapi cadar itu adalah sebuah kesunahan, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Melainkan sebuah kesunahan. Artinya kalau kesunahan itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kalau zaman Rasulullah memang pada saat dahulu kita melihat masih gejolak perang sangat luar biasa. Perempuan masih dalam kondisi tidak aman, dan juga memang pada saat itu transformasi sebuah agama baru yang namanya agama Islam masuk di situ. Ada berbagai macam konflik yang berdampak pada para perempuan ya, sehingga dianjurkanlah untuk menutup seluruh badan mereka agar apa? Tidak menimbulkan sebuah kemadharatan tertentu pada zaman Rasulullah terlebih dahulu. Karena tadi saya tekankan, yaitu tadi zaman Rasulullah terlebih dahulu, dan zaman Rasulullah dahulu itu masih belum aman. Akan tapi kita boleh menutup aurat sesuai dengan yang kita ikuti imam kita, yaitu siapa? Misalnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya aurat perempuan itu memang seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya kita tidak diharuskan untuk bercadar. Akan tapi kalau ingin bercadar disilahkan, tidak masalah. Dan bagaimana cara kita menanggapi mereka? Ya, kita harus benar-benar menghargai mereka, nggak perlu menyepelekan. Ada yang mereka menilai seseorang dari pakaian, karena apalagi musim saat ini atau era saat ini kan sangat dekat yang namanya radikalisme, sehingga sebuah tanda-tanda pakaian, pakaian ini adalah sebuah tanda simbol. Mereka belum tahu karakter aslinya, belum tahu seseorang ini seperti apa, tapi ketika sudah melihat pakaiannya mereka sudah menjauhi. Paham ya? Ini yang tidak boleh, udah menjudge. Itu yang tidak boleh. Kembali lagi kepada tema kita tadi, beauty in syar'i memaknai sebuah kecantikan dalam agama kita. Kalau kita berbicara masalah kecantikan, itu tidak terlepas dari yang namanya perempuan. Perempuan ini adalah salah satu ciptaan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling indah. Yang indah. Islam juga menyukai yang namanya keindahan. Islam juga menyukai yang namanya kebagusan, kebaikan, kebersihan. Dan perempuan ini adalah salah satu contoh dari keindahan Islam. Diibaratkan bahwasanya perempuan itu adalah sebuah perhiasan. Ya. Ad-dunya mata'un, wa khairu mata'un al-mar'atu sholihah. Jadi dunia itu adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan
solihah. Ketika kita berbicara masalah perempuan soleha, ada berbagai macam indikator. Tidak hanya kita cantik di dalam pakaiannya saja. Jadi beauty in syar'i tidak hanya berpedoman pada cantik fisik atau pakaiannya saja. Ya, tapi pakaian itu menjadi kewajiban kita, gitu loh. Menjadi keharusan kita. Menjadi hal yang tidak bisa kita toleransi. Yang namanya menutup aurat itu adalah wajib. Nggak ada toleransi. Ya, jadi mengcover kecantikan ini dalam syariat, sesuai dengan syariat. Ya, hati kita baik, perilaku kita baik, penampilan kita juga baik. Jangan hanya penampilan baik, tapi perilakunya jauh dari kebaikan. Contohnya apa? Misalnya sudah cantik, udah putih dan lain sebagainya, tapi tidak menutup aurat. Kemudian lagi sudah cantik menutup aurat, sikapnya benar sekali, ya. Bicaranya kasar. Kemudian apalagi kira-kira yang kita temui sekarang ini? Meninggalkan kewajibannya. Kemudian apalagi pergaulannya. Nah, makna dari beauty syar'i ini artinya kecantikan kita ini adalah kecantikan yang tercover dalam syariat. Kita bingkai sebuah kecantikan diri kita ini sesuai dengan syariat yang ada dalam agama kita. Apa yang dilarang, apa yang diwajibkan harus kita laksanakan. Itu beauty in syar'i. Ya, tidak hanya cukup kita datang ke skincare, ya. Tidak hanya cukup kita datang ke perawatan kulit, ya, sampai harganya berjuta-juta. Yang namanya cantik tidak cukup di situ. Tapi cantiklah, bingkailah kecantikan itu sesuai dengan syariat. Wajahnya sudah cantik, kulitnya sudah cantik, tinggal apa? Hatinya. Kemudian apalagi? Tutupi. Nah, cover itu sesuai dengan syariat. Bungkus kecantikanmu sesuai dengan syariat. Ya, jangan diperlihatkan, jangan diumbar. Kalian misalnya jalan-jalan ke mall, lihat barang yang kalian sukai, milih barang yang di dalam estelase yang terjaga atau sudah dipampang di pinggir jalan. Pasti yang terjaga di dalam estelase, yang masih tidak kena debu, kemudian apalagi sudah bersih, disegel dan lain sebagainya. Pasti kan yang dicari yang seperti itu. Iya. Kalau kalian jalan-jalan ke mall, misalnya saja beli baju, dicoba, mesti yang ditanyakan kepada pegawainya kan, Mbak masih ada yang di dalam? Yang kita cari yang di dalam, yang masih bagus, yang terbungkus rapi. Sama halnya, gitu. Ibaratnya seperti itu. Perempuan kita harus menjaga, kita bungkus, kita bingkai perhiasan-perhiasan kita ini dengan apa? Dengan syariat yang ada dalam agama kita. Tidak hanya kecantikan wajah, kecantikan tutur kata. Ya, ada berbagai macam indikator. Kita membingkai kecantikan kita sesuai dengan syariat agama kita. Yang pertama tentunya yang menjadi kewajiban kita, bingkailah kecantikanmu dengan apa? Menutup auratmu. Sudah tertutup semua ya auratnya ya, alhamdulillah ya. Tetap dijaga, auratnya dijaga. Ya, karena aurat itu adalah sesuatu hal yang buruk yang harus kita tutupi. Yang ketika ditampakkan itu bisa mengakibatkan sebuah kemadaratan. Ya, jadi harus kita tutupi. Jangan diobral. Ya, namanya di mall, obral 100.000 dapat 3, ya. 200.000 dapat 4 dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan diobral, bingkai. Bingkai yang namanya aurat kamu itu dengan syariatan Islam yang dianjurkan, dijaga, ya. Dan bagaimana nanti apa saja yang perlu kita perhatikan dalam hal beauty and syar'i, kita lanjutkan setelah ini. Tetap di Kiswah Female. Terima kasih para pemirsa masih tetap di Kiswah Female. Dan terima kasih masih tetap menyaksikan diskusi kita saat ini bersama adik-adik mahasiswa yang sangat luar biasa. Tadi kita berbicara masalah apa saja yang perlu kita perhatikan dalam beauty in syar'i.
ya, kecantikan yang sesuai dengan syariat kita. Yang tadi yang pertama sudah ditekankan apa? Menutup aurat. Bingkahlah kecantikanmu, beautymu dengan menutup aurat. Karena itu sebuah kewajiban. Kalau sudah terbingkai indah melalui kecantikanmu itu ditutup dengan indah, dengan pakaian yang begitu santun. Yang kedua apa? Menjaga ucapan, bilisannya, menjaga ucapannya. Ya, perempuan itu bisa dikategorikan dia mudah masuk surga, dia juga mudah masuk neraka. Ada berbagai macam faktor. Salah satunya adalah lisan kita. Ya, lisan ini hal yang sedikit, hal yang kecil, tapi dari ungkapan kita ini bisa menjadi dorongan untuk bisa masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi ketika sudah cantik secara cover, sudah santun secara pakaian, yang kedua lisannya. Ya, yang namanya gosip-gosip itu sudah, ya, gibah-gibah itu sudah, ya. Tapi lisan dalam era saat ini tidak hanya lisan ini loh ya. Apa? Jempol, jari, ya. Media sosial, kita terkadang lihat hal yang bisa dikategorikan hal-hal baru, tangan kita ini gak betah pengen ngetik apa gitu ya, pengen komentari apa gitu gak sih? Punya media sosial kan tentunya ya? Iya, apa media sosialnya? Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Pasti sudah punya Messenger dan lain sebagainya. Ya. Ya, saya mau bercerita ya nih. Ya, gimana? Saya kan punya teman yang pakai cadar, menutup aurat sekali dia itu. Tapi tingkah lakunya kepada seorang laki-laki itu dia tidak menjaga, nggak seperti dia menjaga auratnya kayak bercadar itu. Ya, sebagai teman kita harus bagaimana cara menasihati teman tersebut agar dia itu menjadi yang lebih baik, nggak menutup aurat saja tapi tingkah lakunya juga menjadi lebih baik, agar menjadi lebih baik. Gimana itu? Oke, benar sekali. Ini lagi-lagi ya bagaimana cara kita mengingatkan agar teman kita yang sudah cantik secara busana, nah, sudah beauty secara busananya ya, bagaimana cara kita mengingatkan juga beauty secara sikap lakunya dan juga ucapannya. Tentunya kita sebagai seorang perempuan muslimah, ketika melihat hal yang tidak baik, ketika melihat teman kita yang memang masih dalam kondisi masih belum sesuai dengan jalan yang benar, kewajiban kita untuk mengingatkan. Tapi kewajiban kita mengingatkan itu ada tahapannya. Maksudnya tahapannya apa? Ketika kamu mampu, maka ingatkanlah dengan kekuatan kamu. Misalnya tadi ketika sudah berteman, maka ajak dia kalau memang sama-sama teman dengan halus. Tapi kalau tidak mampu, ingatkan lagi dengan ucapan, diiling noh, ya, diingatkan. Tapi kalau masih saja dengan lisan masih terus-menerus, maka tinggal kita mendoakan. Mendoakan teman kita yang masih belum sesuai dengan jalan yang benar, itu juga termasuk sikap akhlak yang baik. Ya, itu juga bentuk kita mengingatkan, walaupun itu dalam lantunan doa. Ya, jadi menyingkapi bagaimana caranya tadi, ya tetap kita ingatkan semampu kita. Jangan dijauhi. Realitas saat ini perlu diketahui bahwasannya karena memang kita sering disajikan dengan berbagai macam isu ya. Isu dari yang namanya tentang kekerasan, kemudian yang paling marah adalah radikalisme, sehingga simbol sebuah pakaian itu dianggap sudah menggambarkan mindset atau bukan sikap seorang, mindset tertentu. Misalnya stigma, orang bercadar mesti dianggap ya, hal yang kurang yang baik dan radikal, bahkan padahal belum tentu. Dan sama halnya orang yang berpakaian muslimah pakai jilbab, karena sudah banyak stigma yang mengatakan yang kurang baik dalam hal yang bisa dikategorikan tadi teroris dan lain sebagainya, sehingga stigma perempuan dalam berpakaian muslimah ini ada sebagian yang mengatakan itu adalah golongan-golongan tertentu, akhirnya dijauhin. Nah itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau kita menjauhi seseorang karena pakaiannya nggak boleh. Ya, tidak dianjurkan dan memang tidak diperbolehkan.
gitu loh, ya. Bagaimanapun dia bercadar, bagaimanapun dia berpakaian, dia sudah sesuai dengan yang dia anggap benar. Dia sudah menutup auratnya, ya. Dan cadar memang sebuah kesunahan gitu loh, tapi bukan sebuah kewajiban. Tergantung kita mau mengikuti pendapat yang mana, ya. Akan tapi yang paling terpenting, kita sebagai perempuan tutuplah, bingkailah kecantikanmu itu sesuai dengan syariat. Tadi dengan menutup aurat, kedua tentang perbaikan lisannya. Jadi beauty in syari itu seperti itu, ya. Tidak hanya beauty secara luar kulitnya, beauty in skin, tidak hanya seperti itu ya. Terus beauty apa lagi, beauty pakaian, fashion, tidak hanya seperti itu, tapi juga lisan. Yang ketiga, kecantikan apa selain lisan? Perbuatan. Pasti sering kita jumpai teman-teman kita yang sudah pakaiannya syar'i, sudah ucapannya sudah halus, tapi ternyata dia dengan sikapnya yang keras masih suka menyakiti teman kita. Bener nggak sih? Ya, gitu loh. Jadi kita pun harus hati-hati dalam berperilaku. Perilaku itu patokan. Ya, masih sering menjumpaikah teman-teman seperti itu? Sering ya di kampus-kampus ya. Sering ya di kampus-kampus ya, yang memang pada dasarnya mereka hanya membingkai kecantikannya melalui pakaian. Belum membingkai kecantikannya melalui lisan, kemudian membingkai kecantikannya melalui perilaku dan akhlak. Jadi beauty in syari itu seperti itu. Ya, semuanya harus kita bingkai, kita perhatikan. Agar beauty kita ini tidak hanya beauty yang duniawi, tapi beauty yang benar-benar kita ini juga memikirkan ukhrawi, akhirat. Ingat, setiap apa yang menjadi kita perlihatkan di dunia, apa yang kita lakukan di dunia, itu nanti kita akan menjadi timbangan dan perhitungan di akhirat. Ya, lisannya dijaga, akhlaknya dijaga, ya. Kemudian juga pakaiannya dijaga, biar cantiknya itu terbingkai, indah, sesuai dengan agama kita. Islam itu agama yang indah. Islam itu agama yang begitu santun dan menyejukkan. Islam itu adalah agama yang begitu menenangkan. Jadi cobalah jadi sosok perempuan Islam atau muslimah yang memang itu menggambarkan semua itu, ya. Nanti kita akan berlanjut membicarakan tentang apa saja sih persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan ketika kita menjaga beauty kesyarian kita. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini. Tetap di Kiswah Female. Oke, terima kasih para pemirsa Kiswah Female masih tetap bersama kami, dan kita akan berlanjut diskusi kita, ya. Tadi kita sudah bahas tuh bagaimana sih, apa saja sih yang perlu kita cover kalau kita pingin cantik kita itu sesuai dengan syariat. Nah, tadi kita sudah bahas itu. Sekarang permasalahan-permasalahan apa, tantangan-tantangan apa? Nah, tantangan-tantangan apa yang kira-kira ditemui kalau kita sudah menjaga semua apa yang kita bicarakan tadi? Ketika kita memperbaiki diri itu ada yang kamu sok alim, sok alim, sok solehah, sok soleha, lah itu ya, sok suci dan lain sebagainya. Memang itu ucapan-ucapan ujian, benar sekali. Ucapan-ucapan yang mungkin akan sering kita dengar ketika kita mengcover diri kita menjadi lebih baik gitu, atau menjadikan kecantikan kita itu menjadi kecantikan yang lebih baik gitu loh ya. Itu pasti akan menjadi pendengar atau ucapan-ucapan yang pasti akan kita dengarkan. Sindiran-sindiran ya. Perlu kita ketahui, berbuat baik ketika kita menjadi orang yang lebih baik, atau mungkin ketika kita memperbaiki kecantikan kita, tidak hanya kecantikan secara duniawi, itu juga ada tantangannya. Ada yang namanya tantangan pada diri kita dan tantangan terhadap lingkungan kita juga. Dua tantangan yang perlu kita perhatikan. Kalau tantangan dengan diri kita terkadang masih suka labil, ya, masih terbawa arus perubahan. Ya, kita masih melihat tergoda yang namanya pakaian-pakaian yang memang ditampakkan oleh artis-artis zaman sekarang. Benar nggak sih? Ya, jadi memang ketika seperti itu kita harus kembali menguatkan hati kita bahwasanya kita pingin apa? Pingin menjadi sosok perempuan yang kecantikannya itu tidak hanya di dunia, tapi juga ukhrawi, akhiratnya.
Ya, Iya. ingat hidup di dunia ini hanya sebentar loh Mbak. Sebentar sekali. Ya, setelah ini yang paling harus kita persiapkan adalah kehidupan setelah ini, setelah dunia, yaitu kehidupan apa? Akhirat. Yang setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita harus kita pertanggungjawabkan. Kita di dunia sekarang santai-santai saja karena kita masih belum mengingat atau mungkin masih kita terbawa kesenangan. Nah, sekali-kali kita harus bermuhasabah diri bahwasanya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sangat sebentar sekali. Ya, kehidupan yang hanya sementara mampir. Jadi kita nggak pantas ketika kita mengumbar segala bentuk kerahmatan yang diberikan oleh Allah dengan tidak baik. Apa rahmat yang diberikan oleh Allah ini? Sebuah kecantikan, sebuah harta atau perhiasan yang ada pada diri muslimah. Kita umbar. Nah, ini adalah bentuk bisa dikategorikan kita masih lalai dan terbawa akan kehidupan duniawi. Bagaimana tidak terbawa akan kehidupan duniawi? Lawang yang dinderes itu media sosial. Wong yang dideres itu adalah televisi kekinian. Yang dideres itu adalah YouTube. Nah, kita harus menangkis itu semua dengan apa? Dengan bermuhasabah diri dan benar-benar menguatkan hati kita dengan zikir. Zikir itu syifa, obat Mbak. Ya, zikir itu penyejuk. Zikir itu penenang. Ya, dan zikir itu adalah menjaga diri kita, ya, jangan sampai lupa. Jadi kalau kita menghadapi tantangan dalam memperbaiki kecantikan kita secara syariat, ya tadi ucapan-ucapan yang seperti itu, ya, udah biarkan saja, ya, kebaikan itu memang harus terus kita lakukan. Ujiannya sangat luar biasa, karena memang kebaikan itu pahalanya juga luar biasa juga. Ingat, kehidupan ini hanyalah sebentar, sehingga maksimalkan. Jaga perhiasan-perhiasan kalian, tercover dengan kesyariatan, tercover dengan hukum-hukum yang seharusnya. Jangan diumbar, ya. Walaupun kita dicaci, walaupun kita dibilang misalnya sok soleha, sok baik, udah biarkan yang tahu hanyalah kita dan Allah. Ya, jangan hanya sibuk dengan penilaian manusia. Manusia itu adalah hubungan kita di dunia. Nanti di akhirat kita berhadapan langsung dengan Allah. Yang harus kita fokuskan adalah bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan posisi kita di hadapan manusia. Ya. Karena lagi-lagi yang namanya kecantikan itu adalah sebuah perhiasan. Ya. Perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan itu adalah perempuan al-mar'atus sholihah. Jadilah perempuan yang sholihah. Mari kita semua belajar. Semuanya dengan permisa tentunya kita belajar bersama untuk menjadi perempuan yang sholihah, untuk mengcover kecantikan kita, perhiasan kita sesuai dengan syariat agama. Tidak hanya cantik rupanya, tapi juga cantik hati dan akhlaknya. Semoga manfaat barokah dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.